semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Aulia Salsabila dari jurusan Tadarus Fisika UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya ingin memberitahukan cara kerja simulasi alat sel neuron ini. Sebelum kita masuk ke cara kerja alat simulasi neuron ini, kita harus tahu dulu apa sih sel neuron itu. Sel neuron itu adalah sel saraf yang berfungsi untuk membentuk, menyalurkan informasi berupa impuls listrik. Nah, setelah kita tahu apa itu sel neuron, selanjutnya kita harus tahu bagaimana cara kerja sel neuron itu. Cara kerja sel neuron itu bisa kita umpamakan seperti otak yang menyalurkan sinyal untuk memerintahkan tangan ini agar bisa bergerak loh. Nah, sinyal otak itu memberikan sinyal ke dendrit. Nah, di dendrit itu nanti menerima impuls yang diberikan oleh si otak. Nah, dari dendrit akan disalurkan lagi ke badan sel. Di badan sel itu disalurkan lagi ke akson. Nah, di akson inilah terjadi nantinya transmisi sinyal. Di transmisi sinyal itu, akson meneruskan lagi ke sinapsis. Di sinapsis itu sinapsis melepaskan yang namanya neurotransmitter. Nah, lanjut, kita akan masuk ke konsep-konsep yang dapat diamati dari sel neuron ini. Apa aja konsepnya? Yang pertama, konsep fisika. Yang kedua, konsep biologi. Dan yang ketiga, konsep kimia. Percaya nggak sih? Yuk kita buktikan. Di sel neuron ini ternyata terdapat konsep biologinya loh. Apa aja itu? Yaitu kita dapat memahami struktur dan fungsi sel neuron. Yang kedua, itu kita bisa memahami mekanisme dari sel neuron ini. Yang ketiga, kita tahu metabolisme dari sel neuron. Itu konsep dari biologinya. Nah, yang kedua itu konsep dari kimianya. Apa aja itu konsep dari kimia? Konsep dari kimianya itu unsur dan molekul. Yang kedua itu senyawa ion. Yang ketiga, kandungan kimia yang terkandung di dalam sel neuron ini. Yang keempat yaitu baterai dan elektrokimia. Nah, selanjutnya konsep yang ketiga yaitu konsep fisika. Apa saja konsep yang terdapat di dalam sel neuron ini? Yaitu yang pertama konsep fisikanya gerak translasi. Yang kedua itu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Yang ketiga yaitu gelombang elektromagnetik. Yang terakhir yaitu yang keempat, konsepnya adalah konsep listrik dinamis atau listrik diam. Nah, itu konsep-konsep yang terdapat dari sel neuron ini. Yuk kita lanjut ke cara kerja dari sel neuron ini. Ayo dekatkan kameranya. Yang pertama, ini nih, kita ada power bank. Mari kita hidupkan dulu. Nah, ini udah hidup ya. Selanjutnya kita maaf ya guys. Selanjutnya kita hidupkan saklar. Nah, terlihat bahwa sel neuronnya berfungsi. Awal mulanya ini menandakan bahwa alat yang kami gunakan itu berfungsi loh guys. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan sel neuronnya, yaitu dari sensor ini. Kenapa tadi lampunya awal mulanya mati itu hidup? Karena itu ada pengaruh dari sensornya ini. Seperti ini guys. Kita letakkan tangan, nanti akan hidup dari A few moments later. seperti itu. Hidup kan? Itulah kerja dari sel neuron ini. Setelah kita letakkan tangan di sensor ini, maka nanti lampu neon ini akan hidup dan lampu LED ini akan hidup juga secara otomatis guys. Nah, nanti bukti transmisternya adalah kipas angin ini yang berputar.
Seperti itu. Nah, itulah cara kerja dari alat simulasi sel neuron ini. Nah, kenapa bisa hidup? Karena sel neuron ini, sensor ini berperan sebagai otak yang mengantarkan sinyal melalui dendrit ini. Nah, dendrit ini menerima impuls lalu disalurkannya kembali ke badan sel. Nah, nanti di badan sel ini akan disalurkan lagi ke namanya akson. Nah, di akson inilah terjadi transmisinya nanti. Terus setelah itu nanti dilanjutkan lagi ke sinapsis. Nah, di sinapsis ini melepaskan yang namanya neurotransmitter. Nah, di sini selanjutnya sinapsis ini akan melanjutkan lagi ke dendrit. Kayak gitu ke cara kerjanya, guys. Dan ini bukti dari rangsangan atau melepaskan neuron transmitter tadi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam